Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 sedang berada di Paman Sam. Mari kita masuk ke dalam. Bagaimana latar belakang atau sejarah bisnis panjenengan? Jadi begini Bu, sebenarnya bisnis ini itu bisnis yang terlahir karena tidak sengaja sebenarnya. Karena saya sebenarnya hobi bikin kue gitu. Jadi waktu itu karena saya sudah tidak bekerja di rumah, nggak ngapa-ngapain, akhirnya iseng gitu, ikut-ikut pelatihan di BLK. Nah terus selesai pelatihan itu kan biasanya praktek ya, nah itu kita praktekkan, kemudian iseng lah dibawa sama suamiku ke tempat kerjanya kayak gitu, dan ternyata setelah dicicipin sama teman-temannya pada suka gitu. Akhirnya ya mulai cobalah kita jual kayak gitu, karena kan banyak yang suka, kita coba untuk dijual kayak gitu. Ya alhamdulillah pelan-pelan mulai kita kenalin, dan alhamdulillah pasar bisa menerima kayak gitu. Jadi awal-awalnya yaitu sebenarnya karena hobi aja, bikin-bikin kayak gitu, dan alhamdulillahnya bisa diterima sama pasar, jadi kita jual. Paman Sam berdiri di awal tahun 2018. Lumayan lama ya. Mau tanya Mbak, yang mengenai karyawan, bagaimana sih sistem perekrutan karyawan yang ada di Paman Sam? Baik Mbak, kalau di Paman Sam itu kita merekrut biasanya sesuai kebutuhan, atau kadang juga kita kayak buka rekrutmen untuk rekrutmen aja. Jadi nanti pas ketika kita wawancara, kita akan menentukan, oh ini kayaknya potensial di ini nih di divisi ini di sini kayak gitu. Jadi kadang juga kita nggak mesti butuhnya ini terus kita dapatnya ini, kadang ada yang lain juga kayak gitu, kita dapat yang lain juga, karena ketika interview mungkin kita dapat yang potensial di divisi lain seperti itu. Jadi udah langsung kita targetnya nanti di mana penempatannya kayak gitu. Dan untuk interviewnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kayak misalkan untuk admin sosial media berarti mungkin kita juga kasih tes untuk membuat konten kayak gitu. Kalau untuk keuangan biasanya juga kita beri tes untuk pengelolaan keuangan sederhana di bawah bersama admin kayak gitu. Lalu untuk kisaran usia, kira-kira dari usia berapa? Kalau usia di sini rata-rata itu memang usia 30-an sampai 40 lah. Cuma banyak juga yang yang usia fresh graduate dari SMA itu juga adalah beberapa gitu. Lalu kalau yang fresh graduate itu sistemnya bagaimana ya? Part time atau yang kontrak kerja atau gimana? Jadi kalau di Paman Sam itu ada 2 jenis karyawan. Yang pertama memang karyawan inti, yang kedua itu adalah freelance. Kalau freelance itu kan tidak terikat dengan kontrak. Kalau karyawan inti itu memang ada kontraknya, ada yang 6 bulanan, ada yang 1 tahunan. Nah untuk yang usia tadi fresh graduate itu biasanya mereka cenderung ke freelance, dan ketika mereka mungkin kita tawarkan untuk kontrak ya, biasanya kan freelance pun ada yang kontrak bulanan. Jadi di bulan-bulan tertentu memang kita membutuhkan kepastian orang untuk bisa berangkat membantu kita kayak gitu. Jadi kalau yang nggak kita kontrak kadang kan tiba-tiba membatalkan, nggak bisa berangkat seperti itu. Tapi kalau yang kontrak itu kan lebih ada tanggung jawab. Nah biasanya kalau yang usia muda-muda kayak fresh graduate itu biasanya tidak mau untuk mengambil kontrak. Jadi mereka cenderung lebih ke suka-suka mereka gitu. Misalkan mereka mau berangkat ya mereka berangkat, kalau enggak ya mereka nggak bisa berangkat ya berarti nggak berangkat. Cuma kan kita punya beberapa cadangan freelance kayak gitu. Jadi nanti ketika yang satu nggak bisa berangkat, ada yang lain yang bisa menggantikan. Selanjutnya, kira-kira ada berapa jumlah karyawan yang ada di Paman Sam dari pusat sampai cabang atau gitu. Kalau di tempat kami itu untuk yang inti sekarang itu 18 yang inti. Kemudian untuk yang freelance itu kan memang menyesuaikan berangkat atau enggaknya ketika memang kita membutuhkan.
membutuhkan itu kita panggil. Nah biasanya kalau di bulan-bulan yang memang banyak hajatan itu kita membutuhkan banyak sekali freelance. Jadi kita itu kalau cara kerjanya itu ada 2 shift pagi dan shift malam. Nah biasanya masing-masing shift kisaran ya 20 sampai 30 lah kayak gitu, 20 sampai 30-an orang. Jadi mungkin kalau yang freelance itu jumlahnya ya sekitaran mungkin ada 40-an. Itu nanti tergantung mereka berangkatnya di shift berapa kayak gitu. Jadi ya total ya mungkin sekitaran 50 sampai 60 gitu. Cuma kan mereka itu nggak terikat kalau freelance. Jadi memang berangkat ya kalau pas kita membutuhkan aja. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan cara mempertahankan karyawan yang berkualitas? Kalau di kita itu biasanya kita adakan evaluasi bulanan setiap 1 bulan sekali. Nah di situ itu biasanya di evaluasi itu atau meeting bulanan itu biasanya akan kita ada pelaporan gitu lah. Nah itu nanti di situ juga ada kayak misalkan mungkin keluh kesah mereka, kayak mungkin saran dari mereka tentang perusahaan seperti itu. Jadi di evaluasi bulanan itu nanti jadi ajang untuk owner dan karyawan itu saling bertukar pikiran. Nah itu jadi nanti akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif karena selalu kita tanya gitu, nyaman apa enggak, terus misalkan nggak nyaman ada masalah apa di lapangan seperti itu. Jadi itu nanti akan membuat kalau lingkungan kerja kondusif kan membuat yang kerja jadi nyaman. Jadi mungkin untuk yang mungkin masalah-masalah di lapangan itu bisa diminimalisir dengan adanya evaluasi bulanan itu. Seperti itu. Terus untuk yang tadi Mbak? Cara mempertahankan karyawan. Oh ya, cara mempertahankan karyawan itu biasanya kalau kita kan ada bonus ya. Ada bonus untuk ketika mereka mencapai melebihi target kayak gitu. Terus juga ada tunjangan ya untuk di posisi-posisi tertentu yang memang mereka menguasai di bidangnya. Terus kemudian kan kita biasanya ada kayak mungkin leader atau kepala produksi. Jadi ada memang fee khusus untuk mereka dan itu menurut saya efektif sih untuk memotivasi mereka karena kan kayak terus juga ada penghargaan untuk karyawan-karyawan yang berprestasi. Itu biasanya kita lakukan setahun sekali. Jadi kayak misalkan karyawan terfavorit, karyawan terbaik kayak gitu itu biasanya kita adakan penghargaan untuk mereka. Jadi mereka juga senang kayak gitu. Itu sih penghargaan untuk mereka biar mereka lebih betah, biar mereka juga lebih senang kayak gitu di sini. Apakah ada sanksi misal berangkatnya nggak utuh sebulan kayak gitu? Itu tergantung ya Mbak. Kalau misalkan yang karyawan inti itu kan memang gajiannya per bulan. Jadi ya mereka misalkan izin atau apa itu biasanya ya nggak dipotong gitu. Tapi kalau yang berangkatnya harian ya mereka digaji sesuai dengan mereka berangkat atau enggak kayak gitu. Jadi untuk pengembangan usaha dan skill karyawan itu kan mungkin ada kerjasama dengan perusahaan lain atau mungkin kesini untuk ada chef atau apa seperti itu. Kebetulan kalau misalkan kita mau membuat lini produk baru seperti yang saya sampaikan itu kan kita perlu ilmu ya. Jadi memang kalau di Pamansam itu ada bulan tertentu yang memang kita khususkan untuk upgrading. Kalau di sini biasanya bulan Muharram ya untuk bulan Islam gitu. Karena di bulan Muharram kan cenderung tidak terlalu banyak orang hajatan. Jadi kita bisa lebih longgar waktunya untuk melakukan upgrading. Biasanya untuk karyawan-karyawan kita sesuaikan kebutuhannya. Kalau untuk produksi biasanya dari supplier itu mengajukan untuk pelatihan. Jadi memang mereka yang menawarkan pelatihan baking demo atau baking class. Jadi ada chef yang datang ke tempat kita untuk mengisi itu baking demo atau baking class itu untuk karyawan produksi seperti itu. Nah kebetulan untuk bulan ini kita ada 4 chef dari 4 supplier, 4 distributor produk yang akan mengisi baking class di Pamansam ini.
Kemudian untuk yang lain kayak admin, mungkin itu kita undang mentor ke sini untuk belajar mungkin marketing atau pelaporan sederhana seperti itu, biasanya kita panggilkan mentor. Tapi kalau untuk produksi ya itu biasanya memang sudah ada fasilitas dari supplier kita untuk upgrading skill di bidang produksi untuk mereka. Mau tanya lagi Mbak, jadi untuk biar karyawan solid di Pamansam itu seperti apa, ada kegiatan atau acara apa? Ya, kalau kita sebenarnya adalah beberapa langkah-langkah biar mereka tuh semakin solid gitu ya di sini. Salah satunya ya tadi dengan adanya evaluasi bulanan, sehingga mereka tidak ada memendam satu sama lain perasaan atau kayak gimana, termasuk ke owner mungkin ya ketika mereka kurang nyaman akan disampaikan di situ. Dan kita juga ada kayak pemberian reward lah ya untuk mereka, yaitu gathering yang kita lakukan itu untuk mereka kayak gitu. Yang kita lakukan biasanya itu 2 tahun sekali kalau gathering jauh kayak gitu. Tapi Terus di acara gathering itu ada mungkin mentor atau apa, atau hanya cuma ibaratnya kita berwisata gitu? kalau kita biasanya untuk momen gathering itu untuk mempererat gitu ya, kita biasanya ada kayak capacity building. Jadi kayak game untuk biar mereka lebih solid kayak gitu. Kalau pengisian materi sih enggak ya, karena mereka tujuannya ke sana buat senang-senang aja. Jadi mungkin kayak kita memang enggak ngundang orang luar untuk kita ajak dan kemudian memberikan materi, nanti mereka nggak happy mikir jadinya ya malah. Ya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Siwi. Mungkin saya mengundang teman-teman yang lain untuk bergabung. Demikian hasil dari wawancara kami ke owner dari Pamansam. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Pamansam tetap eksis dan bisa berkembang. Mudah-mudahan timnya solid, sukses, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.